Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Febri Rahman. Saya merupakan dosen S1 Ilmu Komputer dan Fakultas Teknik di kampus Universitas Bumibora. Saat ini saya sedang mengajar mata kuliah Teknopreneur dengan bobot 2 SKS dengan pembagian 1 SKS-nya teori dan 1 SKS-nya adalah praktik. Ini yang biasa kami lakukan setiap semesternya. Sebelum itu saya akan menjelaskan deskripsi dari mata kuliah Teknopreneur. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di prodi bagi mahasiswa S1 Ilmu Komputer yang ditempuh pada semester 7 dan 8. Pada mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat mengembangkan produk, barang, dan jasa sesuai dengan kebutuhan pengguna dan standar pasar yang ada di luaran sana. Untuk itu, pokok bahasan mata kuliah Teknopreneur yaitu antara lain yang pertama adalah pengenalan dari pengantar dari Teknopreneur, yang kedua pengenalan peluang dan menciptakan ide bisnis, yang ketiga kelayakan bisnis atau studi kelayakan bisnis, yang keempat mengembangkan bisnis model dan model bisnis yang efektif, yang kelima manajemen pemasaran, yang keenam manajemen sumber daya manusia, dan yang ketujuh adalah manajemen keuangan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini antara lain adalah yang pertama mampu mengambil resiko bisnis dengan perhitungan yang tepat. Yang kedua, mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi dan bertahan dalam kondisi yang tidak pasti. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu berinovasi dan berkreasi untuk menghasilkan rancangan bisnis atau produk berbasis teknologi yang berorientasi pasar dengan memanfaatkan ipteks atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, mampu menyusun proposal bisnis plan yang siap diajukan kepada investor atau penyandang dana. Yang kelima, bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja tim dengan mengedepankan etika bisnis. Adapun metode pengajaran yang saya gunakan atau yang saya titik beratkan pada mata kuliah ini, saudara-saudara semua, adalah dengan menggunakan metode delivery, interaction, dan assessment, di mana yang biasa disingkat DIA, yang dimana delivery saya implementasikan pada penyampaian materi pembelajaran kepada mahasiswa yang berupa ceramah, diskusi, dan presentasi, dan menggunakan beberapa perangkat lunak lainnya, seperti misalkan nanti dalam praktik Teknopreneur di sini kita akan banyak menggunakan marketplace seperti TikTok dan Shopee dan yang lainnya. Selanjutnya interaksi yang dimana saya implementasikan untuk berinteraksi dengan mahasiswa, tanya jawab dan diskusi di kelas dan lainnya untuk mendorong partisipasi aktif mahasiswa. Serta asesmen saya meliputi tes tertulis, proyek, penilaian berbasis kinerja dan lainnya. Selain itu, mata kuliah ini dilakukan secara tatap muka di dalam kelas dan daring. Salah satu contoh pengajaran yang akan saya sampaikan setelah ini adalah materi mengidentifikasi ide bisnis di kampus, di pasar tradisional maupun di pasar-pasar marketplace. Adapun materi pengenalan sudah terangkum dalam rancangan pembelajaran semester pada mata kuliah Teknopreneur pada pertemuan kedua dan ketiga. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama diskusi di dalam kelas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi beberapa minggu yang lalu ya, saudara semua ya. Pada pagi hari ini saya ingin ajak kita semua untuk mendiskusikan salah satu materi paling pokok dalam Teknopreneurship ini, saudara semua, di mana materi ini adalah materi pokok di mana nanti bisa
bisa kalian praktekkan karena hakikat dari teori itu kan ada tiga, saudara semua, teori, praktek, dan teori baru. Nah, jika kalian saudara-saudara semua sudah mendapatkan teorinya sekarang, ya, maka nanti sudah diminta untuk mempraktekkannya kembali, seperti SIDE di materi-materi pada mata kuliah yang sebelumnya, ya. Nah, salah satu materi pokok dalam entrepreneur yang saya ampuni adalah salah satunya adalah basic customer skill, saudara semua. Kalau bahasa Lomboknya, gimana cara kita memuliakan seorang pembeli di sini? Itu maksud dari customer skill ini, saudara semua. Kenapa? Karena pembeli itu adalah raja, saudara semua. Gimana ceritanya bisnis kita besar jika pembeli kita tidak muliakan, saudara-saudara semua. Oleh sebab itu ini adalah salah satu materi pokoknya prinsip customer skill. Nah, ada 11 di sini pernyataan yang harus kita pahami sebagai penjual, saudara-saudara semua. Karena pada dasarnya kita ini kan semuanya adalah penjual, saudara-saudara semua. Misalkan kalau kita sekarang duduk di bangku kuliah Universitas Unigora ini, penjualnya siapa? Siapa kira-kira penjualnya di sini? Kalau sini kan pembeli kan? Berarti penjualnya siapa? Di sini. Kampus Universitas Unigora kan? Kampus Unigora jual jasa. Jadi pembelinya siapa? Nah, sida-sida yang duduk di bangku kuliah bilang dan sebagai pembelinya. Nah, kira-kira dari 11 pernyataan ini nanti, ya saudara, kita sudah merasakan nggak si ini adalah pembeli yang sudah dirajakan oleh kampus kita di sini. Nah, ya, kurang lebih seperti ini nanti gambarannya, ya. Begitu juga, begitu sudah menjadi sekarang kan posisi dia adalah seorang pembeli kan. Nah, bagaimana kalau besok posisi dia adalah sebagai penjual? Maka sikap kita adalah seperti prinsip customer skill. Yang pertama adalah pembeli adalah orang penting dalam dunia usaha. Betul sekali, saudara-saudara. Karena jiwa soul dari bisnis itu, saudara-saudara, entah nanti bisnisnya menggunakan platform media, entah itu nanti sudah menggunakan Shopee Pay, Shopee, terus TikTok Shop, terus apalagi Bukalapak. Tentunya kan sih pasti sering jual beli di platform tersebut, marketplace tersebut kan. Pernah beli di Shopee? Pernah? Kalau di TikTok? Pernah? Kalau di Bukalapak pernah nggak? Tidak. Belum pernah. Kalau di Shopee pernah? Dari tiga itu udah. Apalagi ada laku-laku apa dan yang lainnya kan? Banyak sekali kan saudara-saudara semua. Nah, di sana pasti kalau sudah lihat saudara-saudara semua, itu kan dimuliakan. Sudah dimuliakan dengan cara sudah dianggap adalah menjadi orang yang paling penting. Contoh kecilnya adalah kalau sudah buka di media sosial, pertama sudah akan disuguhkan mohon maaf bukan media sosial, maksudnya media sosial yang bekerja sama dengan beberapa marketplace ya, seperti TikTok dan Tokopedia. Begitu sudah buka di sana sudah dimanjakan dengan ada video-video tarian-tarian yang lainnya, kan ada yang lain juga. Nah, itu maksudnya saudara semua. Kadang-kadang kalau misalnya sudah buka Shopee, saudara semua kan kita akan lihat juga di sana di platform marketplace tersebut sudah disebutkan misal kalau ini pasti nanti potongan ada Rp25 gitu kan. Itu sudah kemudian jadi 20. Sebenarnya saudara semua itu salah satu trik ya untuk sudah tahan lama nanti di pasar itu. Begitu juga kalau misalnya kita ke pasar-pasar tradisional sama aja sebenarnya semua. Ya, pembeli adalah orang paling penting dalam dunia usaha. Terus yang kedua apa? Pembeli tidak tergantung pada kita. Betul saudara semua. Karena penjual ada ribuan, ada ratusan ribu, ada jutaan di Indonesia ini saudara semua. Dan bisa jadi misalkan dari 50 orang yang ada di sini dalam bangku kelas atau kampus ini,
yang ada di kelas ini saudara semua bisa jadi menjadi pembeli dan bisa juga menjadi seorang penjual, saudara-saudara semua. Karena hakikatnya begitu kita lahir di dunia ini, kita sudah sebenarnya diberikan, saudara semua, semacam soul atau jiwa, tidak mau menjadi seorang penjual atau menjadi seorang pembeli saja. Karena rantai perekonomian itu kan ada 3 kan, distribusi, konsumen, dan produsen. Produsen ini maksudnya kan penjual, kalau pembeli kan konsumen. Nah kalau distribusi orang yang ngantarin dari penjual ke pembelinya, saudara semua. Nah pembeli tidak tergantung pada kita. Kenapa? Penjual ada banyak ribuan dan jutaan di luar sana. Artinya saudara semua, jika produk barang yang biasa tidak berkualitas, saudara semua, maka bisa dipastikan pembeli itu akan lari dari sini. Yang ketiga, pembeli bukan pengganggu terhadap pekerjaan kita. Nah, banyak dalam mindset para pebisnis di luar sana itu yang memulai satu buah bisnis itu banyak yang salah kaprah. Kenapa saya katakan banyak salah kaprah? Pertama, dikiranya begitu masuk dalam dunia bisnis itu dia di sini enak-enak dapat 100 juta, 200 juta, 500 juta sampai dengan 1 miliar. Ternyata saudara semua, jika Sida ingin menasibkan diri Sida menjadi seorang pembisnis, ya saudara semua, maka Sida harus betul-betul memberikan seluruh jiwa raga Sida di sini, artinya seluruh waktu Sida untuk dalam dunia bisnis tersebut. Jika ingin mendapatkan 100 juta pertama, atau 10 juta pertama, 100 juta pertama, 1 miliar pertama, 2 miliar pertama, sampai dengan 10 miliar pertama. Mungkin dari 50 yang ada di kelas ini mungkin banyak orang tuanya memang yang berasal dari ada yang berasal dari kalangan bisnis kan, atau ada juga yang berasal dari petani, atau ada yang juga dari ASN dan yang lainnya, saudara semua. Nah, contoh terkecilnya adalah dari lingkungan kita, dari keluarga kita, saudara semua. Ya, tentunya sini-sini begitu melihat pasti pengen mempraktikannya nanti. Ya, nanti kita akan praktikkan dalam pertemuan berikutnya. Ya, ada entrepreneurship challenge-nya ya yang akan kita lakukan. Berikutnya yang keempat, pembeli berbuat kepada kita sebagai suatu hal yang menyenangkan. Maksudnya saudara-saudara semua, kenapa menyenangkan? Kenapa dikatakan menyenangkan pada poin nomor 4 di sini, saudara semua? Karena pembeli bawa duit. Karena kita ini kan penjual, saudara semua. Jadi begitu pembeli ini bawa duit, saudara, kita harus senang. Ya, tak boleh kita cemberut, saudara semua. Karena itu salah satu trik kita untuk mendapatkan pelanggan berikutnya, saudara semua. Tidak ada teknik pemasaran yang paling ampuh itu, saudara semua, selain dari mata rantai. Misalkan begitu sudah selesai beli, Sida ceritakan kepada teman Sida, Sida juga ceritakan kepada teman Sida, Sida juga cerita ke teman Sida, begitu seterusnya. Itu adalah teknik pemasaran yang paling ampuh, saudara semua. Sehingga kalau misalkan Sida melihat ada pembeli yang datang, Sida harus pertama senyum, sapa, assalamualaikum, selamat. Contoh kecilnya begitu Sida masuk di Alfamart, ya coba Sida lihat di toko-toko selain Alfamart dan Indomaret, pernah nggak disapa? Pernah nggak disapa? Jarang kan? Jarang disapa. Tapi kalau masuk ke Alfamart, apa ucapan pertama yang saya dengar kalau masuk ke Alfamart? Selamat datang. Betul, selamat datang di Alfamart. Jadi dengerin musik juga. Kadang-kadang hasilnya begitu. Saya kan capek-capek nih berkendara kan, motoran ke sana kemari ya, dari rumah ke kampus ke rumah, pengen nggak ada tempat yang paling adem sekarang ini selain Alfamart dan Indomaret kan. Teknik pemasarannya masuk. Pernah nggak sih lihat produk yang dijual Alfamart Indomaret itu dengan produk-produk yang dengan toko-toko yang lain? Sama atau enggak? Sama kan? Sama. Tapi apa yang membedakannya? Pelayanannya. Terus apa lagi?
fasilitas, betul. Apalagi kira-kira dia membeli rasa nyaman sih di sini. Jadi Alfamart dan Indomaret itu sudah merasa bahwa pembelinya itu adalah pacarnya, kekasihnya. Si D ini adalah kekasihnya. Itu maksudnya di sini. Pembeli berbuat kepada kita sebagai suatu hal yang menyenangkan. Begitu pembeli masuk, itu kita harus senang maksudnya. Punya pacar nggak? Punya pacar nggak? Punya. Sudah senang kan dengan pacar sudah? Senang kan? Senang kan? Sudah punya pacar? Hah? Punya? Punya pacar? Punya pacar? Hah? Kalau nggak punya pasti lirik sebelah maksudnya. Pembeli dan penjual itu juga seperti kekasih, saudara-saudara semua. Begitu kita kan, kekasih saya sudah datang, kita harus senyum. Penjual juga harus begitu, saudara-saudara. Itu trik yang paling ampuh, saudara-saudara semua. Agar sudah tidak bosan menghadapi yang namanya pembeli itu, begitu sudah lihat pembelinya, nah, tidak harus dia harus senyum, tidak harus senang, ya, karena dia bawa senang, dia bawa duit. Nah, itu poin nomor 4. Terus poin nomor 5, pembeli adalah sebagian dari usaha dan kegiatan kita. Maksudnya kalau dalam pacaran itu kan part of my life katanya kan, Sida kan kalau pacarnya kan, Sida pacarnya juga kan, Sida juga. Kau adalah belahan jiwaku katanya kan? Sida juga kan? Ada pacar? Hah? Nggak ada? Nggak ada. Belum. Pembeli itu bagian daripada Islam. Karena apa? Dia bisa menghidupi kita, dia bisa menghidupi keluarga kita, dia juga bisa menghidupi orang-orang yang bekerja pada diri kita. Misalkan sudah penjual, pasti punya nanti pelayan atau nanti pekerja kan, misalkan 5, 10 dan yang lainnya. Dari pembeli itu kan tidak akan nanti menggaji pelayan-pelayan sida kan, atau pekerja sida kan, saudara-saudara semua. Oleh sebab itu pembeli itu adalah bagian daripada kehidupan sida, saudara-saudara semua. Jadi memang kalau sida adalah seorang penjual, seorang entrepreneur, saudara-saudara semua, seorang entrepreneur, saudara-saudara semua, sida harus meluangkan seluruh jiwa raga sida di bisnis itu, saudara-saudara semua. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Poin nomor 6, pembeli bukanlah sebuah benda yang utuh. Kenapa dikatakan seperti ini dalam prinsip customer exclusive, saudara semua? Karena ini kita ini kan semuanya adalah manusia. Penjual juga manusia kan, pembeli juga manusia, saudara semua. Dia berhak memilih mana yang terbaik untuk dia. Begitu juga dengan sini. Kita ini kan tidak bisa hidup sendirian kan? Iya kan? Kita berhak memilih pasangan kita kan, saudara-saudara semua. Nah, begitu juga penjual dengan pembeli, saudara-saudara semua. Pembeli itu berhak memilih mana yang terbaik untuk dia. Entah itu terbaiknya dari sisi misalkan kuantitas, entah nanti dari sisi kualitas, atau dari sisi misalkan berharganya juga. Saudara-saudara semua. Entah dia mau murah, mau kualitasnya kayak gimana, tapi rata-rata kita di sini di Indonesia ini kan kualitas itu kan nomor ke 360 kan, yang kita kejar itu adalah kuantitas kan, iya kan? Kebanyakan kita di sini karena rata-rata misalkan dari 280 juta orang yang tinggal di Indonesia ini kan, bayangin aja orang kaya, katanya orang kaya super kaya itu kan hanya 1% di Indonesia ini. Kalau nggak presiden kita yang menteri-menterinya saja kan, kalau nggak menteri, selain menterinya siapa? Gubernur kita, bupati kita, saudara-saudara semua, ya mereka hanya mewakili
kita menjadi orang kaya gitu kan. Gimana caranya untuk bisa menyamai mereka? Yaitu berbisnis. Kalau sudah mulai masuk dalam dunia bisnis, bukan barang mustahil, sudah bisa melampaui orang-orang seperti presiden yang ya. Berikutnya poin nomor 7. Pembeli bukanlah lawan berdebat kita. Saudara-saudara, pernah saya menemukan penjual berdebat pembelinya, karena pembeli juga merasa di sini kurang dilayani. Pembeli kurang dilayani sehingga pembeli yang mulai berdebat di sini. Bagaimanapun cara kita debat oleh pembeli kita, saudara, jangan ikut mendebat pembeli. Jika dia berprofesi menjadi seorang penjual, seorang wirausaha, jangan sekali-sekali, walaupun dia salah, jangan sampai mohon maaf ya, walaupun dia salah ya, pembelinya salah maksudnya, udah salah ngotot ngeyel macam, kadang-kadang dia teks tidak aja, jangan didebat, layani saja sepenuh hati, seperti di Alfamart, mau didebat, mau diapakan, mau direkam apa dan yang lainnya kan angkat-angkat aja, lain-lain Alfamart itu kan. Ada beberapa mutunya di Alfamart di rumah itu. Nah, kurang lebih begitulah cara, itu SOP-nya ya, standar operasionalnya ketika menjadi seorang penjual. Kalau misalkan ada penjual atau pelayan misalkan di toko Alfamart dan Indomaret yang tidak melakukan SOP itu, bisa dipastikan dia akan dipecat kan? Ini hal yang paling penting, pembeli tidak boleh didebat. Terus poin nomor 8, pembeli seorang membawa kebutuhan kepada kita dan merupakan kita untuk memenuhinya, saudara semua. Artinya saudara semua, apapun kebutuhan yang diminta oleh pembeli, saudara semua, harus kita adakan. Seni dalam menjual itu, saudara semua, walaupun produk barang dan jasa tidak di sini hanya segelintir saja. Begitu pembeli mengatakan ada beras nggak, walaupun tidak ada beras, ada beras, tidak harus ada beras. Misalkan ada HP ya, misalkan, padahal sini nggak jual handphone, tidak harus ada. Karena sini ini penjual, sini ini ada seorang pembisnis. Di sana seni kita berwirausaha, yang tidak ada itu harus kita adakan. Ada yang benar, ada yang benar nggak? Ada, terus ada. Apa yang kira-kira nggak ada di Alfamart? Semuanya ada di sana. Coba sini lihat. Boleh dari kebutuhan usaha kita. Karena sudah jelas pasarnya siapa di sana. Misalkan begitu dia menyiapkan porsi meja tempat nongkrong itu kan, meja di bar itu sudah beli minuman, beli misalkan habis beli rokok, kadang-kadang kan orang dalam perjalanan itu kan bosan kan, masa mau merokok di emperan duduk di bawah itu kan, sehingga disiapkan porsi meja. Itu bagian dari pelayanan. Nah, yang paling banyak sekarang paling enak Alfamart dan Indomaret itu, jika Alfamart dan Indomaret itu berada di rest area, misalkan seperti di pom bensin, habis isi bensin capek gitu kan, nanti nongkrong sebentar di Alfamart, nongkrong baru lanjut lagi atau minum atau minum kopi. Oke, sampai di sini pertemuan kita, mungkin kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Tapi sebelum itu saya ingin memberikan kesempatan kepada semua di sini. Ada nggak yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri pertemuan hari ini? Ya, ya. Saya mau minta sedikit saran atau pertanyaan begitu Pak. Saya kan keinginan untuk membentuk sebuah usaha, tapi saya tahu
mulainya dari mana? Yang mau saya tanyakan itu bagaimana cara memulai usaha itu, Pak? Oke, baik sekali, luar biasa, super sekali nih pertanyaannya, saudara semua. Ini yang jarang kita temukan di luar sana. Kalau trik saya, saudara semua, saya sudah belajar bisnis sudah 10 tahunan lebih, saudara semua. Ya, sebelum saya memulai bisnis, kalau dulu pikiran saya memulai sebuah bisnis itu harus punya modal uang, saudara semua. Ternyata menurut saya enggak, saudara semua. Karena saya berangkat berbisnis itu dari 0 sampai dengan 1 miliar, 2 miliar itu sudah saya dapatkan, saudara semua. Saya tidak berangkat dari modalnya. Yang saya siapkan pertama kali itu adalah infrastruktur jaringan. Saya bikin jaringan dulu, saudara semua. Saya bikin jaringan, saya perbanyak kawan, saya perbanyak kenalan dulu, saudara semua. Entah itu kalangannya dari mulai dari menengah, elit, atas, saudara semua. Maksudnya dari bawah, menengah sampai ke atas, saudara semua. Saya tidak pernah memusuhi orang. Saya membangun jaringan dalam membuat satu wadah dulu, saudara semua. Itu yang saya manfaatkan untuk bisnis saya. Wadahnya misalkan entah nanti kita sepakat. Ini kan ada 50 mahasiswa yang ada di bangku kuliah ini kan, di kelas ini kan. Nah, 50 ini kita bersepakat di sini untuk membuat satu buah kelompok usaha. Atau jangan kita ngomongin kelompok usaha. Kelompok kelas 1A misalkan di sini. Nah, 1A ini mau ngapain aja di sini? Entah, dan maksudnya begini dulu. Sudah bentuk jaringannya dulu, kelompoknya dulu, saudara semua. Kalau sudah terbentuk kelompoknya, sudah mau buat apa saja sih gampang. Mau cari duit gampang, mau jualan gampang. Itu maksud saya. Dengan cara apa? Misalnya sudah tidak ada uang kan, dengan kelompok sudah bisa menggunakan sama-sama 10.000 ke, mau 100.000 ke, mau 1 juta. Saya mulai bisnis dari minus. Saya minjem kur dulu di BRI. Kalau tidak salah dulu kurnya 10 jutaan. Berangkat sampai 100 juta dan 200 juta. Sekarang saya memang pinjaman saya cukup besar sekitar 1 miliar. Tapi value dari bisnis saya 1 miliar setiap bulannya. Itu dari 1 unit bisnis saya. Nah, menurut saya yang paling enak kalau kita baru memulai satu buah bisnis itu adalah dengan cara apa? Membangun jaringan. Baru nanti tidak akan mendapatkan uang, kawan dan yang oke. Saya rasa cukup ya. Sudah jelas ya. Saya rasa sudah cukup pertemuan hari ini dan kita sudah lewat dari waktunya. Berhubung ada perkuliahan berikutnya ya. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan ya.